MA50. MA200 jarang, Ci? MA200 jarang, karena moving average itu kan artinya adalah harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu periode tertentu. Kalau MA10 artinya 10 hari trading, 2 minggu. Harga rata-rata ya? Ya, MA20 sebulan, ya, 20 hari kerja, ya, 20 hari trading sebulan. Jadi kalau MA200 kayaknya kepanjangan gitu. Sedangkan kita kan maunya aktif, lebih aktif. Tergantung sih stylenya apa, scalping atau swing mau gitu scalping, ya. Mau swing atau mau long term investment gitu. Nah, kalau buat long term investment jangan lihat chart harian, chartnya weekly atau monthly. Pasang MA200 juga boleh gitu. Dan kalau yang sukanya scalping harian nih, jangan pakai chart daily. Pakailah chart 1 jaman, 1 jaman atau setengah jam gitu. Tapi pasang juga tuh MA-nya, MA10, 20, 50 gitu. Cuman untuk time frame setengah jam atau 1 jaman gitu. Jadi begitu ngelihat harga tembus ke atas MA10, nah itu triggernya untuk beli. Berarti Cilisa nggak pakai MACD gitu ya? MACD like I said before, fungsinya kurang lebih sama RSI ya. Kalau kamu cari golden cross-nya ya itu kan sama aja dengan MA yang aku pakai juga gitu. Stokastik juga nyari golden cross-nya juga gitu kan. Nah, aku udah pakai di MA, terus nggak usah ditaruh lagi di bawahnya, ntar malah jadi bingung. Ya udah, kalau buat aku sih keep it simple. MACD-nya overlay sama candlestick, kemudian RSI di bawahnya sama ada volume lah gitu. Terus candle-nya dilihat juga nggak, Ci? Misalnya kadang-kadang ada beberapa candle yang ini karena market sekarang kan naik tiba-tiba turun, ntar candle-nya bagus tiba-tiba jadi kayak inverted hammer kayak gitu, diperhatiin juga. Itu candle diperhatiin banget, candle along the way, mungkin karena jam terbang, itu sangat ngebantu banget untuk kita ngenalin bentuk-bentuk candle gitu ya. Saran saya buat para teman-teman di sini itu cari browse di internet bullish and bearish candlestick gitu. Kemudian paling jadinya cuma 2 halaman. Biasanya ada tuh yang bentukan-bentukan sama artinya sama namanya gitu. Doji kayak paling gitu. Cuma jadi 2 halaman, kalian print dan kalian tempel di depan di temboknya PC itu. PC yang buat trading gitu. Jadi kalau misalkan ketemu nih gambarannya candlenya kayak apa gitu, misalkan hammer atau shooting star lah, ataupun long leg doji lah. Doji iya, ataupun doji ataupun yang hamil itu apa namanya? Harami, tulis harami atau whatever lah namanya gitu. Dan posisinya itu, posisi juga matters loh. Jadi nggak cuma sekedar candle nongol tiba-tiba di tengah-tengah atau out of nowhere gitu, atau nggak jelas ini posisinya di resisten atau support, itu juga nggak ada artinya gitu. Jadi sering posisi itu juga matters. Jadi again balik lagi ke klasik, bahwa kalian harus bisa dulu narik garis support dan resistance. Itu basic banget gitu. Itu simple tapi very powerful loh gitu. Jadi dan bisa bikin kalian lebih tenang juga kalau mau nge-hold saham jangka panjang. Berarti Ci, kalau naris garis supportnya itu pakai Fibo atau gimana? Fibonacci juga bisa dipakai, Cirita. Jadi ini saya kasih, sorry ya, aku kasih lihat pakai chart aja supaya lebih gampang ngejelasinnya. Fibonacci itu kadang dipakai buat saham yang saya kagak ngerti gimana narik garisnya. Contohnya Panin. Nah, Panin nih. Panin kan lagi heboh banget ya belakangan ini. Bayangin, selama tahun 2021 dia pergerakannya cuma dari 1.200 paling tinggi, kemudian kemarin terendah 700. Kenapa sekarang bisa 2.800? Lah, gue narik garisnya gimana, ya kan? Mau pattern apa gitu loh. Seandainya gue tarik garis kayak gini, tuh, cuma gitu tok. Kemudian bawahnya bottomnya kayak gini.
kalau menurut teori ini apakah ini triangle-nya gepeng? Cara menghitung target triangle adalah ukur tinggi triangle-nya, kemudian letakkan di titik breakout. Lah, dia cuma segini. Tapi kenapa naiknya bisa sampai 2.800 gitu? Penjelasannya di mana, ya kan? Nah, di situ aku nyarinya pakai ini daily udah nggak bisa. Pertama aku ke weekly dulu. Nah, ke weekly barangkali ada penjelasan. Nah, kita kalau misalkan nggak menemukan jawaban di daily chart, kita beralihlah ke weekly gitu. Panin kenapa bisa sampai harganya setinggi itu? Nah, apakah patternnya sekarang begini? Create parallel line. Oke, nah baby kayak gitu. Jadi targetnya setinggi channel. Apakah saya menemukan jawaban? Nah, baru tuh kira-kira ketemu ya. Kira-kira ketemu bahwa targetnya si Panin itu tadinya sebenarnya adanya di sekitar 2.600. Nah, ini bisa lebih diperbaiki lagi, sorry. Ya, ini. Nah, ini namanya ternyata bukan channel melainkan widening. Ukur tingginya di sini. Nah, itu lebih precise. Ya, kira-kira antara 2.600 sampai 2.850 lah targetnya. Oke. So, buat yang punya Panin saat ini, mungkin Anda sudah harus pikir-pikir untuk take profit. Atau kalau belum mau take profit, ya terapkan trailing stop. Gitu. Buat para investor Panin jangka panjang, PNBN nih, saya bisa bilang bahwa selama harga masih bergerak di atas MA10, Anda belum perlu jual sebenarnya. Anda belum perlu jual, ya. MA10 weekly, ya. Kalau daily kayak apa penampakannya? Kalau daily udah mulai melemah. Okay. Balik lagi ke weekly, sorry. Buat investor Panin saat ini, jadi pakai cara simpel aja. Selama harga masih bergerak di MA10, sebenarnya Anda belum harus jual. Kalaupun nanti jebol MA10, istilahnya ke bawah 2.200, nah itu baru sign untuk jual. Tapi dengan syarat ya, kalau mau pakai cara santai seperti itu, awal beli harusnya Anda terapkan dari awal beli. Meaning, ketika ini si PNBN ini tembus MA10, baru Anda beli di sini di sekitar harga 1.000 dan Anda belum pernah jual. Sampai mungkin saat ini mungkin saat itu tuh 12 Agustus ke 17 di sekitar 1.700 dari harga 1.000 Anda berhasil pegang sampai 1.700 ketika dia tembus ke bawah MA10. Nah, kemudian belinya lagi kemarin nih waktu di sekitar harga 1.800-an Anda belum jual atau mungkin sudah pikir-pikir untuk jual di sekitar 2.800, tapi kalau sekarang masih hold, kamu baru akan jual ketika di sekitar jatuh ke bawah 2.200. Jadi baik mau dari start maupun endingnya konsisten pakai sistem seperti itu gitu loh. Kalau tidak di bawah MA10 saya belum jual gitu, karena artinya saham yang bergerak di atas MA10 itu super strong trendnya gitu ya. Nah, balik lagi ke Fibonacci. Kalau sekarang kalau saya tidak tahu carinya pakai apa. Kalau ini pakai pattern bisa. Panin yang satu lagi tuh yang lebih fantastis. Nah, ini nih. Ini paninnya ini PNIN. PNBS kali ya. PNBS belum. PNIN. Oke, ya udah deh, ini aja. Saya nggak tahu. Nah, ini yang dicari adalah retracement turunnya. Pakai Fibonacci. Pak yang punya PNIN hati-hati ya, harga sudah sampai di target dari pola triangle. Ini bentuknya kayak triangle kan nih, yang biru. Bukan yang biru ini. Nah, yang ini bentuknya kayak triangle dan ini targetnya di sekitar 2050 udah tercapai. Dan minggu kemarin diakhiri dengan candle berbentuk apa ini? Siapa yang tahu namanya? Candle terakhir dari PNIN. Ini namanya apa? Candle kayak gini. Bukan sih. Yang shadow-nya panjang ke atas. Ayo. Jawaban yes,
shooting star. Oke, betul. Shooting star, ya. Candle shooting star di area resisten. Artinya siap-siap beli apa siap-siap jual? Yes, pintar. Oke, thank you. Candlestick shooting star di area resisten. Ketika dia pas udah disampai di area target, siap-siap jual, ya, Bapak Ibu. Coba lihat RSI-nya. RSI-nya ada positif apa negatif divergence? Nih, saya garis gampang. Tuh. RSI-nya positif atau negatif divergence nih, kita bacanya. RSI, nih lihat. Ketika si PNIN baru naik ke 980, titik RSI-nya di sini. Tapi sekarang harga udah 2100, RSI-nya malah lebih rendah. Artinya ini pembacaannya positif apa negatif divergence? Negatif, ya, pintar juga. Negatif divergence, ya. Jadi, udah. Best advice kita buat diri kita sendiri, atau kalau saya memberikan bad advice kepada klien, melihat posisi PNIN saat ini, harga sudah sampai di target pattern, sekitar harga 2050, overshoot malah istilahnya, dikasih bonus sampai 2200, tapi ada RSI negatif divergence, saya cuma tinggal bisa bilang, ini tinggal keikhlasan Bapak Ibu aja untuk take profit. Apalagi kalau yang punya dari harga 800, di bawah 1000 gitu ya. Ini Bapak Ibu ikhlas nggak jual di sini? Menurut saya ini udah sampai area resistance. Candlenya shooting star. Shooting star itu bearish reversal, ya. Ini melihat penampakannya kayak gini, ingat aja kayak penangkal listrik tuh yang di rumah-rumah tuh, sebentar lagi disambar petir, jangan sampai gosong. Oke. Ya, Fibonacci-nya. Nah, turunnya kemana? Nah, di sini kita bisa pakai Fibonacci. Karena MA10-nya masih jauh banget tuh. Dan MA10-nya masih ada di 1400 ya. Dari 1900 sampai 1400, masa lo mau diemin? Gila loh, rugi abis dong. Maksudnya tergerus abis gitu. Jangan pakai trailing stop seperti itu. Melainkan pakai Fibonacci aja. Jadi kalau mau cari retracement turun, tarik dari titik bawah ke titik atas Fibonacci-nya. Di charting software Bapak Ibu pasti ada Fibonacci. Bentar, saya ganti ininya biar nggak bingung. Nggak warnanya. Nah, jelas nggak? Cukup jelas nggak cerita? Oke sih. Nah, oke. Nah, ini aku gedein. Nah, oke. Kita kan siapa nih namanya, PNIN udah naik tinggi dari sekitar 700, 600, 700 malah sampai 2200. Cuma dalam berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Wow, oke. 7 kali 3 aja 2100. Iya, udah 300% dalam cuma waktu kurang dari setengah tahun. Kayaknya udah cukup fantastis. Oke. Kalau mau pakai trailing stop, bisa juga pakai titik low yang kemarin, titik low candle sebelumnya. Nah, jadi ini kan candle weekly. Low hari ini ada di 1915 tuh tulisannya ya. Dan minggu depan akan mulai digambar candle baru lagi. Jadi minggu depan kalau ditutup di bawah 1915, maka itu artinya sign pertama Anda untuk jual gitu. Apalagi harga udah mentok resistance gitu ya. Resisten bisa tembus gak? Bisa. Emang sih masih bisa lanjut, tapi melihat velocity, kemudian posisi, candle, dan RSI negatif divergence, kayaknya kita perlu siap-siap gitu untuk TP di sini ya. Tapi kalau masih mau TP, bisa pakai trailing stop ya. Fungsinya apa? Trailing stop itu dipakai ketika Anda lagi cuan, tapi Anda masih pingin let your profit run gitu. Tapi jangan sampai run away alias kebablasan gitu. Akhirnya nanti malah harganya turun terus, and then kamu kelupaan jual gitu. Atau kamu merasa sayang, entar tunggu deh naik lagi, baru gua jual, yang ada malah makin turun. Yang tadinya untung malah jadi buntung gitu, kan sayang gitu. Nah, oke. Kalau pakai Fibonacci, retracement pertama 23,6% buat PNIN ada di sekitar harga 1850. Nah, ini lebih make sense ya dipakai buat sebagai trailing stop. Jadi jangan nunggu sampai MA20 dulu gitu, karena MA10-nya masih jauh.
masih di sekitar 1.400-an. Kemudian retracement kedua ada di sekitar retracement 38,2%, ada di sekitar harga 16 berapa ini? 16.15 ya, 16.10, 16.20 lah gitu. Nah, kemudian retracement 50%. Nah, ini saat ini memang masih sama dengan MA10. Retracement 50% itu adalah retracement yang paling umum dipakai untuk baik sahamnya lagi naik ataupun turun. Jadi kalau kita nyari retracement turun sekarang, 50%-nya adanya memang di sekitar 1.450. Kalau si PNIN suatu hari nyampe lagi ke situ, ada baiknya kita buy ya. Buat yang udah kosong nih, yang belum punya PNIN sekarang ataupun yang udah jual, nanti kalau Anda mau buyback lagi, boleh tunggu di FR 50.